Halo selamat pagi saudara, kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Aulia Tasya, inilah Kompas Kalsel sepekan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara mengawali informasi di program Kompas Kalsel sepekan hari ini. Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran rokok ilegal di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi menyita puluhan ribu bungkus rokok ilegal dan menyelamatkan ratusan juta rupiah potensi kerugian negara. Sekitar 33.879 bungkus rokok ilegal yang terbungkus karton berwarna coklat ini ditemukan pada sebuah mobil di Jalan Banua Anyar Banjarmasin pada Senin malam. Diduga sebelumnya telah terjadi penjualan ilegal. Dari hasil penangkapan, pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal ini, Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan selamatkan sekitar 505 juta rupiah uang negara. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pita cukai yang terpasang pada kemasan rokok tersebut adalah pita cukai jenis SKT atau sigaret kretek tangan yang seharusnya terpasang pada kemasannya adalah pita cukai SKM, sigaret kretek mesin. Modus operandi pelaku adalah penggunaan pita cukai tidak sesuai peruntukan, seperti cukai sigaret kretek tangan atau SKT pada rokok yang seharusnya sigaret kretek mesin atau SKM. Dan pemakaian pita cukai rokok yang seharusnya 20 batang namun hanya membayarkan 10 batang rokok. Dan kami di kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai Banjarmasin, kami akan berkoordinasi dengan daerah asal di mana pabrik rokok ini berada di daerah Jawa Timur. Bagaimana penyelesaiannya bisa secara administrasi, bisa juga secara pidana. Rokok ilegal ini diproduksi di Jawa Timur dan diduga dipasarkan ke wilayah-wilayah di luar kota. 3 tersangka ditangkap dan penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pihak Bea Cukai untuk penyelesaian secara administratif maupun pidana. Sayyidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalti musnahkan 1 kg sabu dan setengah kilogram ekstasi. Narkoba ini dikirim melalui jasa pengiriman paket dengan alamat fiktif. Badan Narkotika Nasional atau BNNP Kalimantan Timur mengungkap kasus peredaran narkoba dengan modus dikirim melalui jasa pengiriman paket barang. JH, salah satu tersangka, ditangkap saat mengambil paket kiriman yang berisi ratusan pil ekstasi yang dikirim dari Pelalawan Riau menuju Kutai Kartanegara. Sementara tersangka AA ditangkap di kediamannya di Pasir dengan barang bukti sejumlah paket sabu siap edar. Untuk keamanan, seluruh barang bukti berupa 1 kg sabu dan ganja 0,5 kg yang dikirim dengan alamat fiktif dari Kalimantan Barat dan Sumatera Utara ini dimusnahkan. Hari ini kita memusnahkan sabu dengan total lebih dari 1 kilo dengan ekstasi juga dan ganja. Ganja kurang lebih 500 gram. Untuk pengungkapannya sendiri, Dan? Untuk pengungkapan adalah yang kita dapat informasi dari yang pertama yang sabu yang sebanyak total 50 sasetan ya, yang kecil-kecil dalam poket ya? Poket. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, Polsek Balikpapan Barat ungkap kasus peredaran narkotika di kawasan apartemen. Polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. 2 tersangka ditangkap, 1 diantaranya wanita.
Polsek Balikpapan Barat ungkap kasus peredaran narkotika di salah satu kawasan apartemen di kota Balikpapan. 2 tersangka ditangkap, salah satunya merupakan seorang wanita. Penangkapan bermula dari tersangka pria MJ dengan barang bukti 3 butir ekstasi. Saat dilakukan pengembangan, MJ mengaku mendapatkan pil ekstasi dari seorang wanita berinisial OK di salah satu kamar apartemen. Dari tangan OK, polisi menyita barang bukti 66 butir pil ekstasi dan 28,43 gram sabu, serta 1,5 juta rupiah uang tunai. Seorang laki-laki yang berinisial MJ, kemudian dilakukan pengamanan, melakukan penggeledahan, diketemukan 3 butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian dilakukan interogasi, dari informasi yang didapat bahwasanya barang tersebut didapat dari seseorang berinisial OK. Kedua tersangka dikenakan pasal peredaran narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi di Kalimantan Timur. Personel Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda menangkap 2 pria pengedar sabu. Pelaku mengaku menyasar para tenaga kerja buruh di pelabuhan. Pengedar narkoba di Samarinda terus mencari sasaran korbannya. Para pengedar bahkan menyasar buruh yang bekerja di Pelabuhan Samarinda. Hal ini terungkap saat Polsek kawasan Pelabuhan menangkap 2 pengedar narkoba, yakni HA dan AA. Dari mereka, polisi menyita 44 poket sabu siap edar. Kami mengamankan sekitar 44 poket. 44 poket ini juga kita amankan beserta kendaraan dan handphonenya. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka kini diancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Rizal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, Isranur Gubernur Kaltim periode 2019-2024 diperiksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau Debon Kaltim. Isranur, Gubernur Kaltim periode 2019-2025 hadir sebagai saksi saat diperiksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau Debon Kaltim. Ia diperiksa kurang lebih selama 7 jam. Isran diperiksa sebagai gubernur pertama di Indonesia yang membuat SK Debon Kaltim saat masih menjabat pada 2023. Penyidikan terus berjalan, ya kan? Keterkaitan itu semuanya diperiksa, ya kan? Untuk menemukan alat bukti. Seperti itu. Berarti memungkinkan ada tersangka baru, Pak? Ditunggu nanti. Oh, siap. 2 tersangka yang sudah ditetapkan yakni Zairin Zain, mantan Bapeda 2019 dan Agus Harikusuma, Ketua Dispora Kaltim hingga saat ini. Usai diperiksa, Isran langsung bertolak ke kediamannya. Sementara mengenai kemungkinan akan adanya tersangka lain, Kejati Kaltim masih mengusut perkara ini. Rizal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya kebakaran di Teluk Tiram Banjarmasin, 2 orang warga tewas. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel Sepekan. Kebakaran terjadi di Teluk Tiram, Kota Banjarmasin pada Minggu siang. Tak hanya menghanguskan 3 rumah warga, 2 orang warga tewas saat berupaya memadamkan api.
Untuk AP Bukobar, untuk AP Bukobar. Kebakaran yang terjadi di Teluk Tiram, Banjarmasin Barat pada Minggu siang menghanguskan 3 buah rumah dan 2 orang meninggal. Kedua korban diduga tersengat listrik saat membantu memadamkan api. Di sini, situ, habis yang itu tali listrik itu putus, langsung kena itu tadi tuh. Kerabah itu nah. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit? Enggak, belum kan orang sudah tergeletak sini 1 jam, ada sini sudah tadi itu. Habis itu yang temannya satu lagi megang gini, kena juga. Habis juga. Diduga api berasal dari bagian belakang rumah yang dihuni 2 orang lansia. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas. Ke dapur tadi di sini bunyi nang tretekan udah kayak nang piring-piring kayak pecahan kayak itu lagi rancayan di sini keluar lalu sini ke dapur habis itu tinggi dari belakang habis itu api itu sudah nang keluar menjamur keluar kayak itu nah lalu sini berjalan aja sini keluar sudah kerja lagi yang diselamatkan habis lalu sini sorangan kalau mama warung dibuka tuh kalau siang 2 korban yakni N dan W meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. N adalah seorang siswa SMK, sementara W adalah seorang kepala rumah tangga berusia 37 tahun. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran juga terjadi di Jalan Gunung Kinibalu, Samarinda. 2 warung makan dan warung sembako hangus terbakar. Kabel belum dimatikan ini, kabel. 12.30 api. 2 warung makan dan warung sembako di Jalan Gunung Kinibalu, Samarinda hangus terbakar pada Sabtu siang. Api bermula dari sebuah warung makan yang diduga kuat akibat kompor meledak saat memasak. Petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga langsung berjibaku memadamkan api. Akibatnya 1 rumah warga yang berada di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Lagi buka ya? Lagi buka. Berarti ada yang masak atau apa, PRT? Ada yang masak. Tugasnya ada korslet atau ledakan atau PRT? Biasanya dari tabung. Dari tabung ya? Dari tabung. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian dengan 6 unit mobil pemadam dan bantuan warga sekitar. Mobil yang kita turunkan ada 6 untuk dinas pemadam sendiri. Tapi kita dibantu dengan teman-teman dari PMK, swasta, Palakar, ada BPBD juga. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Semakin berkobar. Saudara, PAUD Amanah Ilahi di Jalan Pelambuan Kota Banjarmasin hangus terbakar pada Rabu pagi. Akibatnya seluruh kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan selama sepekan. Untuk api masih berkobar, untuk api masih berkobar di Pelambuan. Kanal padam, tolong ya, cepat Tom, di Pelambuan. Api yang cepat membesar melahap habis PAUD Amanah Ilahi di Jalan Pelambuan Kota Banjarmasin. Seluruh fasilitas sekolah mulai dari 4 ruang kelas, berkas administrasi, hingga alat permainan edukatif ludes tak tersisa. Sekolah yang menampung 30 siswa usia dini ini terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu. Setelah itu, proses belajar akan dipindahkan sementara ke sebuah kios yang berada tak jauh dari sekolah. Kami liburkan sekitar seminggu dulu, bila sudah bersih tetap kami turunkan lagi anak-anaknya biar di dalam kios ini kan kiosnya sudah dikosongkan, ada pindahan. Sementara SDN Pelambuan 4 yang berada di belakang PAUD turut terimbas. Meski tak ada bangunan yang terbakar, ruang guru dan sejumlah peralatan elektronik rusak terkena air saat proses pemadaman. Ruang kelas, kantor, guru tidak bisa digunakan karena saat ini kondisinya basah kuyup dan juga ada beberapa lumpur di sebagian tempat. Kebakaran ini hanguskan 2 bangunan, diantaranya kios UMKM dan PAUD yang ludes jadi arang, sedangkan penyebab asal mula api belum diketahui. Syaidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Kebakaran juga terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, saudara. 3 rumah ludes dalam kebakaran di Kelurahan Damai RT 13, Kecamatan Balikpapan Selatan. Api membesar, seluruh jajaran meluncur 23. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Damai RT 13, Kecamatan Balikpapan Selatan. Menurut warga, api pertama kali terlihat di salah satu rumah kontrakan sekitar jam 7:30 malam. Akses jalan yang sempit dan padatnya masyarakat sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Mula api dari rumah kontrakan yang 3 pintu. Itu rumah terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Terus itu merembek ke sebelah kanannya, ke masuk RT 13, satu lagi. Jadi di RT 13 ada 2 rumah. Ini ada berapa rumah, Pak? Ini ada 3, satu di RT 25, di RT 13 2. Api dapat dikuasai dalam waktu 1 jam. Dengan 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dibantu TNI, Polri, dan relawan. Jadi suatu kebencanaan kebakaran perumahan di wilayah RT 13 dan RT 25 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Di mana kondisi cukup sulit ya, karena masyarakat padat, juga jalanan cukup sempit, hanya unit kecil yang bisa masuk. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses pendinginan bisa selesai. Sebanyak 3 rumah berbahan kayu ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, kecelakaan maut 2 sepeda motor mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Terbakar. Terlihat dari rekaman amatir warga pada Minggu dini hari, sebuah sepeda motor terbakar usai alami kecelakaan dengan kendaraan lain di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kecelakaan maut antara 2 sepeda motor ini masih dalam penanganan Satlantas Polresta Balikpapan. Akibat kecelakaan ini, salah seorang korban bernama Nining meninggal dunia di tempat. Sementara anaknya berumur 16 tahun selamat alami luka ringan. Sedangkan pengendara lainnya bernama Muhammad Osama masih dirawat intensif di rumah sakit. Ada motor Honda Skype tadi putar balik yang seharusnya itu dilarang memutar. Itu ada rambu larangan ya kan. Dia memutar di sana. Nah, karena dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ducati ini tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kecelakaan terjadi saat Osama dari arah kota menuju bandara dengan kecepatan tinggi. Sementara dari arah berlawanan, sepeda motor Nining putar balik di tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Polisi sudah mengurus jenazah korban kecelakaan lalu lintas atas nama Nining kembali ke kampung halaman di Tasikmalaya, termasuk mengurus jasara harja. Sementara Osama terancam undang-undang lalu lintas dengan ancaman 16 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Atap kelas SD Negeri Sungai Miai 7 rusak parah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel Sepekan. Seorang pengemudi ojek online di Pontianak mengalami patah hidung dan lebam bagian wajah setelah dipukul oleh seorang oknum anggota TNI. Korban harus dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Seorang pengemudi ojek online di kota Pontianak bernama Teguh mengalami patah tulang hidung setelah dipukul oleh seorang oknum anggota TNI di Jalan Panglima Aim Pontianak Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tersebut bermula saat keduanya adu mulut akibat kesalahpahaman di pinggir jalan karena pelaku tak terima di klakson korban. Pelaku yang keluar dari mobil mendatangi korban dan melakukan pembukulan. Sekarang tuh udah di ruangan dah, kemarin tuh masih nama gitu itu aku tuh
agak mendingan, tapi itu cuma susah napasnya karena kan hidungnya kan patah. Terus pun kata dokternya bilang mau dioperasi. Dokternya nggak ada, lagi di luar kota. Jadi tuh hari Rabu baru operasi. Saat ini korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Medika Jaya, Pontianak. Sucia Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, ratusan pengemudi ojol datangi Pomdam 12 Tanjung Pura buntut pemukulan seorang pengemudi ojol oleh oknum TNI. Mereka menuntut pelaku ditindak tegas. Sejumlah pengemudi ojol berkumpul di depan markas polisi militer Kodam 12 Tanjung Pura, Pontianak pada Sabtu malam 20 September 2025. Mereka menyampaikan protes atas insiden pemukulan yang dilakukan seorang oknum TNI terhadap rekan mereka hingga patah tulang hidung dan lebam di wajah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Panglima Aim, Kecamatan Pontianak Timur. Bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor, membunyikan klakson saat pelaku memundurkan mobil. Tak terima, pelaku langsung menganiaya korban, sehingga korban harus mendapatkan perawatan intensif. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan lebih daripada ini lagi. Saya minta transparansi. Videonya ya, nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Pelaku pemukulan telah ditahan oleh polisi militer dan menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Kami menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga atau maupun korban karena mungkin atas kekhilafan saya. Meski pelaku telah meminta maaf, proses hukum tetap berlanjut. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Berita selanjutnya, Saudara, atap di 3 ruang kelas di lantai 2 SD Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 Banjarmasin rusak parah dan bolong, membuat air hujan masuk ke dalam kelas. Kondisi ini memaksa sekolah memindahkan kegiatan belajar siswa ke musola dan perpustakaan sebagai tempat alternatif. Kerusakan atap yang terjadi sejak lama membuat air hujan masuk ke dalam ruang kelas dan merembes ke dinding hingga lantai di Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 Banjarmasin. Lama tak diperbaiki, lantai pun telah dipenuhi lumut dan tanaman liar yang tumbuh di antara keramik. Kondisi ini membuat ruang kelas tidak layak digunakan. Papan tulis ini pun jadi saksi aktivitas belajar terakhir di ruang ini pada tanggal 16 Januari 2025. Dampak dari atap yang bolong juga terlihat di lantai 1. Ruang kelas di bawahnya menjadi lembab, berlumut, dan terdapat lemari yang rusak. Kondisi ini membuat kelas tersebut terpaksa dikosongkan, hingga kegiatan belajar siswa dipindahkan ke musola dan perpustakaan. Siswa secara keseluruhan kita punya 358 siswa untuk yang terdata di Dahwadik. Nah, kalau di situ kan sekitar 120 siswa yang terdampak posisi 5A, 5B, 6A, 6B. Sehingga dialihkan ya untuk semua. Dialihkan. Jadi karena kita punya keterbatasan ruangan, terpaksa menggunakan perpustakaan. Kadang-kadang juga misalnya pas lagi ada acara, terpaksa siswa juga belajar di musola, kita buat enjoy. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa. Mereka meminta perbaikan, bahkan rela urunan mengeluarkan biaya agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Karena terlalu khawatir berlebihan mungkin ya. Jadi orang tua banyak yang mengusulkan, ayo Bun kita coba penggalangan dana, tapi kami sudah minta izin penggalangan dana sukarela, tidak diwajibkan berapapun nominalnya diterima. Kemarin itu ada juga pihak yang menghitung
dibutuhkan sekitar 68 juta gitu. Habis itu setelah pengumpulan ternyata cuma dapat 16 juta, 25% aja belum dapat. Hingga saat ini proses belajar mengajar di SD Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 berjalan dengan keterbatasan fasilitas. Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah Kota Banjarmasin dapat segera membantu perbaikan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Saudara. Sebanyak 20 siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan siang yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Untuk penanganan, mereka dibawa ke rumah sakit. Puluhan siswa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Agus Syam Ketapang dan menjalani perawatan setelah mengalami gejala keracunan. Kepala Sekolah SDN 12 Benua Kayong Dewi Hardina Febriani menjelaskan, awalnya beberapa siswa mengeluh sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah menyantap menu makan siang yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Ditangani dari sekolah karena masih berkelanjutan ke puskesmas, dari puskesmas karena daya tampungnya tidak memadai, puskesmas jadi dilarikan di sini. Gitu ya. Makanan diterima jam berapa di sekolahan? Jam 9. Jam 9. Disantap oleh siswa jam berapa? Ya sekitar jam segitu juga. Oh, jam 9 udah langsung dimakan? Iya, tidak lama gitu langsung dimakan. Langsung dimakan. Gejala terus bertambah hingga jumlah siswa terdampak mencapai puluhan. Menu makan siang yang disediakan terdiri dari ikan filet, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Belum dapat dipastikan makanan mana yang menjadi penyebab. Tim Liputan, Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Kaltim bersama Badan Gizi Nasional lakukan pengecekan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada siswa. Langkah ini sebagai antisipasi keracunan pada makan bergizi gratis. Antisipasi keracunan pada makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Kalimantan Timur melakukan pengecekan sampel makanan setara tamu VVIP. Uji sampel makanan oleh tim dokter Bidokes Polda Kalimantan Timur dilakukan setiap hari sebelum didistribusikan ke sekolah. Pengecekan mulai dari pengecekan formalin, sianida, nitrat, dan arsenik. Dilakukan pengecekan, pengecekan apakah makanan itu aman dari zat-zat yang berbahaya seperti boraks, nitrit, sianida, tadi. Badan Gizi Nasional melakukan tes organoleptik atau tes melalui bau aroma, tekstur, dan penampilan oleh ahli gizi, guru, dan relawan. Hasil tes akan menjadi evaluasi untuk menu selanjutnya. Ada 5 yang diuji, salah satunya ada formalin, sianida, boraks, nitrit, dan arsenik. Nah, kemudian yang kedua ada pemeriksaan organoleptik yang dilakukan oleh kami dari Badan Gizi Nasional. Ketiga, kami melakukan uji organoleptik yang dilakukan oleh guru. Tes ganda yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan MBG sehingga murid tidak ada yang keracunan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Gus Ipul bekali peserta pelatihan wali asuh sekolah rakyat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Gerakan Pangan Murah jadi upaya pemerintah kendalikan inflasi pangan di Kalimantan Selatan. Sejumlah harga bahan pokok dijual dengan harga distributor sehingga lebih murah. Kamis pagi, warga Banjarbaru antusias datangi gerakan pasar murah yang ada di gedung BPSDM Jalan Panglima Batur. Seperti Wawa yang rela antre sejak pukul 8.30 pagi demi mendapat sembako murah.
Berbagai bahan pokok yang dijual seperti paket sembako seharga Rp53.000 berisikan telur 1 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Tadi beli sembako, terus beli teh sama sayur-sayuran. Murah, terjangkau, cuman antriannya panjang aja. Tadi beli sembako ini satu paket berapa? Satu paket Rp53.000. Isinya apa aja tuh, Pak? Ada telur, minyak 1 liter sama gula. Kegiatan gerakan pangan murah ini dinilai efektif untuk mengendalikan inflasi pangan di Kalimantan Selatan dan akan dilakukan berkelanjutan. Hari Minggu ini pasar murah juga akan digelar di Siring 0 km Banjarmasin. Selain sembako, kegiatan ini juga menyediakan gas LPG 3 kg dengan stok sekitar 500 tabung. Harapannya masyarakat kita dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau atau dengan harga tentu lebih murah daripada di pasar. Diharapkan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terus dukung gerakan pangan murah bagi masyarakat, Polres Balikpapan telah salurkan beras SPHP Bulog sebanyak 202.185 ton. Gerakan pangan murah terus dilakukan oleh Polresta Balikpapan. Tercatat mulai tanggal 6 Agustus hingga saat ini, Polresta Jajaran salurkan beras SPHP Bulog mencapai 202.185 ton. Sementara stok beras SPHP Bulog yang dimiliki oleh Polresta Balikpapan mencapai 14.375 ton. Masing-masing polsek perharinya ditarget menjual beras SPHP sebanyak 150 hingga 200 karung beras 5 kg kepada masyarakat. Beras dijual per 5 kg seharga Rp60.000 kepada masyarakat. Dan dalam satu hari, Polresta Balikpapan menjual beras SPHP sebanyak 4 ton. Saluran beras dari Bulog dari Polresta Balikpapan sampai hari ini itu tersalur 202.185.000 kilogram. Stok Omnem itu 14.375.000. Gerakan pangan murah dengan menjual beras SPHP Bulog di setiap polsek diakui warga cukup membantu di tengah tingginya harga beras di pasaran. Mana Mbak dengan adanya beras murah ini sendiri, Mbak? Ya Alhamdulillah mungkin ini berasnya lebih murah daripada beras yang lainnya, Mas ya. Jadi ya terbantu buat masyarakat sih. Biasanya kalau satu kemasan 5 kilo ini bisa bertahan berapa lama, Mbak? Biasa sih sekitar sebulanan loh kalau buat saya aja. Oh, berarti buat sendiri aja ya? Maksudnya 2-3 orang lah. Kalau untuk per 5 kilonya ya. Kalau untuk per 5 kilonya mungkin 2 minggu. 2 minggu? Iya. Cukup bertahan 2 minggu. Program pangan murah ini dilakukan hingga akhir Desember 2025 dan ditargetkan mampu menjual sebanyak 2 juta ton. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf lakukan dialog dengan pilar-pilar sosial se-Kalimantan Selatan. Dialog ini bertujuan samakan persepsi terjemahkan program unggulan Presiden. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sempat berdialog dengan pilar-pilar sosial se-Kalimantan Selatan. Beberapa poin ditekankan seperti data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, sekolah rakyat, dan bantuan sosial tepat sasaran. 3 hal yang berkaitan ini menjadi penting untuk dipahami dari berbagai lapisan, termasuk pendamping program Keluarga Harapan. Tiga-tiganya saling berhubungan. Bansos berpedoman pada DTSN, sekolah rakyat juga diawali dengan pedoman pada DTSN. Nah, karena ini saling terkait, kami ingin dipahami secara bersama-sama karena sekolah rakyat misalnya itu menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sementara seorang pendamping program Keluarga Harapan asal Kabupaten Baritokuala yang menjadi peserta mengatakan,
Dialog bersama menteri ini menjadi motivasi bagi pendamping PKH untuk dapat menggraduasi sedikitnya 10 keluarga penerima manfaat dalam 1 tahun. Pak Menteri yang mana di dalam dialog ini beliau menekankan kepada seluruh pendamping PKH untuk bisa menggraduasi 10 orang KPM minimal dalam 1 tahun. Dan itu menjadi motivasi bagi kami pendamping PKH semuanya agar bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih. Pihaknya juga mengatakan sejumlah kendala yang dialami di lapangan, yakni kesulitan menjangkau warga saat banjir, hingga masih banyaknya warga yang perlu perhatian namun belum berkependudukan di Kabupaten Barito Kuala. Diharapkan pemerintah juga bisa memberikan perhatiannya dengan segera membuatkan akta kependudukan bagi warga yang memerlukan perhatian. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, pelatihan pengasuhan sekolah rakyat diberikan kepada wali asuh dan pengelolaan asrama. Dibuka langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Pastikan pola asuh siswa sekolah rakyat sesuai jenjang. Dibuka langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, wali asuh dan pengelola asrama sekolah rakyat dibekali pelatihan. 4 hari retret, fokus pembekalan yang diberikan adalah bagaimana pola asuh yang harus diberikan kepada siswa sekolah rakyat sesuai dengan jenjangnya. Mensos Gus Ipul juga sempat memberikan pembekalan bagi peserta pelatihan. Ya, mereka kita minta untuk melakukan tugas ya. Nah, tugas-tugasnya itu nanti ada materi-materi ya yang diberikan ke mereka, bagaimana pengasuhan, pola asuh yang harus diberikan kepada anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru bilang, sedikitnya 11 wali asuh dan 2 wali asrama dari batch 1 dan 3, wali asuh dari batch 2 yang ikut pelatihan dari sekolahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara wali asuh, guru, dan semua warga sekolah rakyat. Dari semua wali asuh ada 13 ya, jadi 2 wali asrama dan 11 wali asuh. Kemudian yang untuk batch 1 alhamdulillah sudah ikut semua. Jadi kemudian ini yang batch 2 tersisa 3 wali asuh yang mengikuti kegiatan batch 2 ini. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru ini terdapat 5 rombongan belajar, 2 jenjang SMP dan 3 rombel SMA dengan jumlah siswa sebanyak 125 orang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Rute internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia dari gerbang udara Bandara Syamsuddinur dimulai Oktober 2025. Rute internasional ini diharapkan mampu dongkrak kunjungan wisata ke Kalimantan Selatan. Penerbangan rute internasional Bandara Syamsuddinur akan dimulai pada 20 Oktober mendatang, menghubungkan Banjarmasin dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Adanya penerbangan internasional pertama selain rute umroh dan haji ini disambut baik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data pariwisata, lonjakan kunjungan domestik pada Juli 2025 mencapai 1,49 juta atau tumbuh 77% dari tahun sebelumnya. Rute internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Hotel itu sudah di atas 50%, jadi 52% lebih. Nah, inilah menambahkan daya tarik bagi kita. Ini bukan saja untuk pariwisata, tapi juga bisa untuk investasi dan juga perdagangan. Karena banyak komunitas kita yang bisa untuk nantinya bisa dipasarkan di Indonesia. Penerbangan ke Kuala Lumpur dijadwalkan 4 kali dalam sepekan, yakni Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jika permintaan terus meningkat, jadwal keberangkatan bisa ditambah. Satu memang wisata daripada sini. Nombor 2, saya ingat yang besar juga ialah kumpulan umroh dengan haji, nombor 1. Nombor 2. Nombor 3, persaudaraan, pertalian daripada orang Banjar Malaysia. Rute baru ini juga sejalan dengan kampanye Wonderful Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah bidang perdagangan, pariwisata, ekspor-impor, hingga retail. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
warung remang di Banjarbaru segera dibongkar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda break. Saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel Sepekan. Satpol PP Banjarbaru akan kembali bongkar warung remang-remang di Jalan Trikora. Sejumlah pemilik dan pekerja warung dipanggil. Puluhan orang yang terdata masih mengoperasikan warung tak berizin dengan sejumlah ruang karaoke di dalamnya atau kerap disebut warung remang-remang dipanggil ke kantor Satpol PP Banjarbaru. Kepada mereka, Satpol PP menyosialisasikan keberadaan warung tak berizin di kawasan Lik Liang Anggang Trikora, melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini menjadi dasar Satpol PP untuk menindaklanjuti dengan penutupan atau pembongkaran. Namun tentunya apapun hasil yang diberikan oleh Ibu Wali, apakah itu nanti pengosongan ataukah itu nanti pembongkaran, tentu akan kami patuhi. Dan juga kami menekankan kepada si Haji Iras ini bahwa dia harus menyesuaikan dengan SK yang dikeluarkan oleh Bu Wali. Dalam diskusi, pemilik warung meminta ganti rugi jika warung harus ditutup paksa atau kompensasi diizinkan merubah menjadi warung biasa. Oke, makasih Pak. Jadi mereka ini kan pemahaman hukum, pemahaman ini kan minim, sebab minim itu lebih baik diarahkan daripada pendekatan apa. Kalau terus gini-gini kan masyarakat hancur, ekonomi hancur, masyarakat pun makin gitu Pak. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan pendekatan terarah agar ekonomi mereka tidak hilang tanpa solusi. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, sejumlah asosiasi kapal Banjarmasin menolak pengalihan tugas dan fungsi transportasi sungai dan penyeberangan ke KSOP Banjarmasin. Sebelumnya, bidang ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Ikatan Kapal Sungai dan Danau atau IKASUDA wilayah Kalselteng menyatakan penolakan terhadap peralihan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan ke KSOP Banjarmasin. Penolakan tersebut dikemukakan dalam acara sosialisasi Instruksi Menteri Nomor 9 Tahun 2024. Sejumlah anggota yang tergabung dalam IKASUDA menilai peralihan ini justru memberatkan. Hadi, salah satu perwakilan dari IKASUDA, mengatakan dengan peralihan pengelolaan ke KSOP Banjarmasin akan membutuhkan biaya lebih besar. Aturan perizinan kapal yang semula berlaku 1 tahun berubah menjadi 3 bulan sekali dengan biaya yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan kapal. Kami menolak atas kebijakan ini dan sangat memberatkan untuk kapal-kapal sosialisasi sungai kita. Alasannya kenapa? Biaya terlalu besar dan pengurusannya sangat sulit. Dan sewa kapal pun. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa peralihan tugas dan fungsi ke KSOP Banjarmasin akan diberlakukan pada Januari 2026. Ini kan masih dalam proses pengalihan fungsi ya Pak ya. Masih dalam pengalihan fungsi artinya masih ada butuh waktu-waktu pembenahan. Nah, jika teman-teman dari asosiasi ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, ada yang perlu menjadi bahan koreksi untuk tata kelola yang jauh lebih baik dan dapat membantu teman-teman asosiasi khususnya transportasi sungai dan penyeberangan, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, kami juga terbuka, Pak. Kami terbuka melalui unit pelaksana teknis kita khususnya di KSOP kelas 1 Banjarmasin untuk bisa menerima segala masukan agar tata kelola ini menjadi lebih baik. Perwakilan Asosiasi Kapal IKASUDA menegaskan akan terus menolak penerapan kebijakan tersebut dan berencana melakukan langkah lanjutan pada Kamis mendatang. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Saudara, Bakulfest 2025 dimeriahkan pergelaran busana spektakuler dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banjarmasin. Menampilkan kekayaan kerajinan lokal yang dipadukan sentuhan modern dari para desainer muda Banjarmasin. Warga memadati bantaran Sungai Martapura untuk menyaksikan langsung Festival Jukung Hias, sekaligus puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-499. Beragam tema yang ditampilkan para peserta Jukung Hias menjadi daya tarik tersendiri yang menghibur warga. Salah satu peserta lomba Jukung Hias tanpa mesin dengan tema budaya Banjar yang menampilkan ikon tradisi Banjar merasa gembira berhasil meraih juara kedua. Hasil ini kami sangat bersyukur karena ini merupakan kerja keras kami bersama tim kelompok kami. Oh iya. BTW mengusung apa sih tema Jukungnya itu? Untuk di tahun ini kami itu mengangkat tema budaya Banjar yang dimana itu terdapat Jukung yang merupakan perahu khas Banjar, kemudian itu terdapat motif sisiangan pada Jukung, terus itu ada Madihin yang merupakan seni khas Banjar, dan juga Menara Pandang yang merupakan ikon Kota Banjarmasin sendiri. Sementara itu, masyarakat berharap dalam pembangunan Kota Banjarmasin selanjutnya, pemerintah lebih banyak membangun tempat wisata yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat. Ini sih untuk tempat wisatanya mungkin lebih jangan yang jauh-jauh lah, yang kayak misalnya kalau di Banjar tuh lebih banyak wisatanya kalau bisa. Terus juga kalau misalnya kalau jalan tuh jangan yang sulit-sulit lah aksesnya kayak itu. Momentum perayaan Hari Jadi Kota Banjarmasin ini tak hanya sebagai ajang hiburan, namun melestarikan kebudayaan sungai yang menjadi identitas Kota Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.